Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, mari sama-sama berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua di kemudian hari. Berdoa surah Al-Fatihah dimulai. Berdoa selesai. Langsung aja. Pada kali ini di sini saya akan menjelaskan pada bab 2 mengenai lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Lembaga negaranya apa saja? Di bab 2 ini akan saya jelaskan lebih rinci. Perlu diketahui berbicara mengenai lembaga penyelenggara adalah merupakan penentu keberhasilan bagi suatu negara dalam membangun dan mewujudkan cita-cita negara yang dikehendaki berdasarkan Undang-Undang 1945. Jadi, lembaga negara ini yaitu dapat mewujudkan cita-cita negara yang berdasarkan Undang-Undang 1945. Selanjutnya, mengenai susunan lembaga negara itu dalam sistem ketatanegaraan Indonesia telah dilakukan penyempurnaan sesuai ya dengan aspirasi dari rakyat. Contoh nyatanya adalah ada yang mengalami perubahan. Contohnya adalah perubahan yang sangat jelas terlihat pada kedudukan MPR. Sebelum amandemen, MPR adalah lembaga tertinggi, tetapi setelah amandemen, MPR adalah sejajar dengan lembaga-lembaga yang lainnya. Untuk lebih jelasnya, saya akan jelaskan pada slide selanjutnya. Selanjutnya yaitu lembaga tinggi negara di Indonesia sebelum dan sesudah amandemen itu apa saja. Perlu diketahui, seiring dengan tuntutan reformasi dan setelah lengsernya Presiden Soeharto sebagai penguasa Orde Baru, maka sejak tahun 1999 dilakukan perubahan atau amandemen terhadap Undang-Undang 1945. Perlu diketahui, ada di sini itu Undang-Undang 1945 itu mengalami 4 tahap perubahan, yaitu pada perubahan pertama terjadi pada tahun 1999, perubahan kedua terjadi pada tahun 2000, perubahan ketiga terjadi pada tahun 2001, perubahan keempat terjadi pada tahun 2002. Adapun lembaga ataupun susunan lembaga tinggi negara sebelum perubahan atau sebelum amandemen Undang-Undang 1945 bisa kalian lihat pada bagian tersebut. Di sini MPR mengalami berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara. Selanjutnya yaitu ada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Presiden dan Wakil Presiden, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Dewan Pertimbangan Agung atau DPA, dan Mahkamah Agung. Ini lembaga-lembaga tinggi negara sebelum amandemen ya, atau sebelum perubahan pada Undang-Undang 1945. MPR mengalami posisi tertinggi di antara lembaga-lembaga yang lainnya. Ini sebelum amandemen. Selanjutnya adalah susunan lembaga negara Republik Indonesia setelah amandemen atau setelah perubahan pada Undang-Undang 1945. Seperti sudah kita ketahui bersama ya, untuk undang-undang ini sendiri sudah mengalami 4 kali tahapan perubahan, yaitu terjadi pada tahun ya, untuk perubahan pertama terjadi pada tahun 1999, lalu perubahan kedua terjadi pada tahun 2000, perubahan ketiga terjadi pada tahun 2001, dan perubahan keempat terjadi pada tahun 2002. Nah, di sini bisa kalian perhatikan, di sini adalah susunan lembaga negara setelah perubahan atau setelah amandemen pada Undang-Undang 1945. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, sebelum amandemen MPR itu menduduki sebagai lembaga tinggi negara. Tapi setelah amandemen atau setelah perubahan pada Undang-Undang 1945, MPR sudah tidak lagi. Nah, bisa kalian lihat di sini di bagian tersebut. Di sini MPR sejajar ya dengan lembaga-lembaga yang lainnya. Nah, di sini ada beberapa lembaga atau susunan lembaga negara setelah amandemen. Di sini ada Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, lalu ada MPR. Nah, untuk MPR ini sendiri ada beberapa anggota MPR, yaitu ada Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya untuk lembaga negara selanjutnya ada Presiden dan Wakil Presiden dan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai tugas-tugas pada lembaga-lembaga negara Republik Indonesia setelah amandemen Undang-Undang 1945. Adapun tugas dan wewenang Badan
pengawas keuangan disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 secara terpisah, yaitu pada bab 3 bagian ke-1 dan ke-2. Nah, untuk tugas BPK menurut undang-undang tersebut masuk dalam bagian ke-1. Isinya adalah yang pertama bisa kalian lihat di sini untuk BPK, yaitu tugasnya adalah sebagai pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab. Tapi untuk pemeriksaannya sendiri terbatas pada pemerintahan pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan juga lembaga negara yang lainnya seperti BUMN, Badan Umum Milik Negara, dan lalu Badan Layanan Umum, lalu BUMD atau Badan Usaha Milik Negara, dan semua lembaga negara yang mengelola tentang keuangan tentang negara ini. Jadi untuk BPK ini sendiri yaitu melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan ya. Selanjutnya untuk yang kedua, tugas yang kedua tadi sudah melakukan yang namanya pemeriksaan. Nah, yang kedua ini adalah hasil dari pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara ini diserahkan kepada siapa aja, yaitu kepada DPD, Dewan Perwakilan Daerah, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, dan DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat dan Daerah. Dan juga BPK juga menyerahkan hasil pemeriksaan secara tertulis kepada siapa aja, yaitu kepada presiden, gubernur, dan bupati atau wali kota. Selanjutnya, jika terbukti adanya tindakan pidana, maka Badan Pemeriksa Keuangan ini wajib melapor pada instansi yang berwenang paling lambat 1 bulan sejak diketahui adanya tindakan pidana tersebut. Untuk lembaga negara selanjutnya ada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, yang dimana anggota MPR terdiri dari DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat dan DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Di sini ada beberapa wewenang dari Majelis Permusyawaratan Rakyat sesuai dengan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang 1945. MPR amandemen mempunyai tugas dan wewenang, yaitu apa saja wewenang dari MPR berdasarkan pasal 3 ayat 1. Yang pertama adalah mengubah dan menetapkan undang-undang. Jadi untuk mengubah dan menetapkan undang-undang ini adalah tugas dan wewenang dari Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang kedua adalah melantik presiden dan wakil presiden, dan juga memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar sesuai pasal 3 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Melantik presiden dan wakil presiden, memberhentikan presiden dan wakil presiden adalah tugas dan wewenang dari Majelis Permusyawaratan Rakyat. Selanjutnya, lembaga negara selanjutnya ada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR ya, yang dimana anggota DPR ini sendiri dipilih melalui pemilu pada pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun untuk di sini ada beberapa fungsi dari DPR, yaitu memiliki fungsi yaitu sebagai legislasi. Fungsi legislasi, apa itu fungsi legislasi? Adalah berfungsi sebagai lembaga pembuat perundang-undang. Jadi DPR ini membuat undang-undang. Selanjutnya adalah fungsi anggaran. Adalah DPR berfungsi sebagai lembaga yang berhak untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Lalu fungsi pengawasan artinya adalah DPR sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pemerintahan yang menjalankan undang-undang. Ini adalah beberapa fungsi dari lembaga negara atau lembaga negaranya adalah Dewan Perwakilan Rakyat, dan juga memiliki haknya nih. DPR ini memiliki hak-haknya, yaitu adalah hak interpelasi, atau yang dimaksudnya hak interpelasi ini adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini hak interpelasi. Dan juga hak selanjutnya ada hak angket, dilakukan untuk penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Itu hak angket. Selanjutnya ada hak menyatakan pendapat. Hak DPR untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah mengenai kejadian yang luar biasa yang terdapat di dalam negeri disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya juga, atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. Ya, sudah jelas ya mengenai lembaga negara. Di sini baru selanjutnya akan saya jelaskan mengenai lembaga negara yang selanjutnya.
Lembaga selanjutnya ada Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, yang dimana DPD ini terdiri atas wakil-wakil dari provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Dan juga untuk anggota dari DPD ini sendiri diresmikan dengan keputusan presiden untuk masa jabatan dari DPD ini yaitu 5 tahun. Selanjutnya, berdasarkan pasal 22D Undang-Undang 1945, DPD ini memiliki kewenangan. Apa saja kewenangannya? Yang pertama adalah dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran. Jadi dapat mengajukan ya perancangan undang-undang kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah. Selanjutnya adalah ikut merancang undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. Jadi ikut juga ya ikut merancang pembuatan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. Selanjutnya adalah dapat memberi pertimbangan kepada DPR yang berkaitan dengan rancangan undang-undang, lalu RAPBN, rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama. Dan yang terakhir adalah melakukan pengawasan dan juga melakukan pengawasan yang berkaitan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Jadi dapat mengajukan rancangan undang-undang, terus ikut juga merancang undang-undang, terus juga dapat memberi pertimbangan kepada DPR, dan juga dapat melakukan yang namanya pengawasan yang berkaitan dengan otonomi daerah. Ini adalah kewenangan DPD berdasarkan pasal 22D Undang-Undang 1945. Lembaga negara selanjutnya ada presiden dan wakil presiden, yang dimana pada pemilihan presiden dan wakil presiden ini dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pasangan calon yang terdapat pada pasal 6A ayat 1 Undang-Undang NRI tahun 1945. Adapun untuk syarat menjadi presiden itu diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang NRI tahun 1945 pasal 6 ayat 2. Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia ini juga bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan keuangan negara yang dilakukan untuk mencapai tujuan negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 6 Ayat 1. Adapun Presiden juga memiliki kekuasaan untuk menurut Undang-Undang 1945 kekuasaan apa saja. Yang pertama adalah membuat undang-undang bersama DPR pada pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 ya. Lalu yang kedua adalah menetapkan peraturan pemerintah. Yang ketiga adalah memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara berdasarkan pasal 20. Untuk wakil akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Adapun untuk tugas dari wakil presiden ini yaitu melaksanakan tugas teknis pemerintahan sehari-hari, lalu melaksanakan tugas-tugas khusus kenegaraan yang diberikan presiden jika presiden berhalangan, lalu yang ketiga adalah menggantikan jabatan presiden apabila presiden diberhentikan atau meninggal dunia. Nah, untuk wakil presiden ini juga ada yang membantu pelaksanaan tugasnya, yaitu dibantu oleh Sekretariat Wakil Presiden atau disebut dengan Setwapres. Adapun untuk susunan dari organisasi Setwapres ini sendiri yaitu ada Sekretaris Wakil Presiden, Deputi Bidang Politik, Deputi Bidang Ekonomi, Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat, dan Deputi Bidang Dukungan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan, dan yang terakhir adalah Deputi Bidang Administrasi. Jadi, Wakil Presiden juga membantu tugas-tugas dari Presiden, dan Wakil Presiden ini juga ada yang membantunya, yaitu adalah Sekretariat Wakil Presiden atau Setwapres. Lembaga negara selanjutnya yaitu ada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi ini berwenang mengadili pada tingkat pertama dan juga terakhir, yang dimana putusan itu bersifat final, yaitu seperti menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Adapun Mahkamah Konstitusi ini juga memiliki kewajiban. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa presiden atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden. Jadi, Mahkamah Konstitusi ini wajib memberikan keputusan, tetapi juga atas dasar pendapat Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR.
Lembaga negara selanjutnya ada Mahkamah Agung atau MA. Mahkamah Agung ini adalah lembaga yang memegang kekuasaan kehakiman, dan juga Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi di negara kita. Mahkamah Agung juga memiliki kewajiban dan wewenang, yaitu mengajukan 3 orang anggota konstitusi, lalu memberikan pertimbangan dalam hal presiden, memberi gerasi dan rehabilitasi, dan terakhir adalah berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Ini adalah kewajiban dan wewenang dari Mahkamah Agung. Lembaga negara selanjutnya yaitu ada Komisi Yudisial. Komisi Yudisial ini juga lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman. Selanjutnya untuk Komisi Yudisial ini sendiri yaitu memiliki kewenangannya, yaitu yang pertama adalah menetapkan kode etik atau pedoman perilaku hakim atau KEPPH bersama dengan Mahkamah Agung. Lalu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. Lalu yang ketiga adalah menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik atau pedoman perilaku hakim. Ini adalah kewenangan atau wewenang dari Komisi Yudisial. Untuk lembaga kehakiman yaitu ada Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial.